underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pemerintah tetapkan aturan WFH bagi ASN pada 16-17 April. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, dengan adanya ketetapan ini kan orang-orang yang biasanya bolos itu menjadi happy. Ya kan sudah seperti kebiasaan. ASN itu kalau udah libur gini pasti datangnya terlambat. Ya, merasa kalau liburnya itu kurang. Ya. Cuman kalau pemerintah terus memberikan izin, ya bolehlah bagi yang kepengen terlambat masih tidak apa-apa gitu kan, ya lucu. Ya. Dan biasanya malah keluar himbauan, hati-hati. Ya, bagi ASN tidak boleh terlambat. Itu keluar itu. Ya, dengungan atau himbauan kayak gitu. Tapi tahun ini ya ada loh. Tahun ini betul-betul sunyi senyap. Ya, tidak ada himbauan kalau tidak boleh terlambat. Ya, malah ditambah boleh WFH. Ya, work from home. Kerja dari rumah. Gitu ya, khusus untuk ASN yang tidak melayani pabrik dengan langsung ya, ceritanya begitu. Tapi prakteknya kok saya yakin kok ya pastinya lebih banyak yang WFH ya. Siapa yang merasa tidak nikmat WFH? Ya, baju boleh santai, ya boleh cekeran, ya anytime bisa diganggu sama keluarganya. Ya habis Lebaran mungkin pembantu belum banyak yang datang, ya jadi dia WFH istilahnya, tapi sebetulnya itu ya nggak kerja. Ya, WFH itu sepanjang waktu COVID itu kan memang orang anggap, waduh, ini kalau COVID seperti ini nggak boleh ketemu, ya, ketemu juga paranoid toh. Wah, pakai masker, begitu tersentuh langsung cuci tangan, pakai sabun, itu lama-lama kan repot kalau semua orang tidak bisa kerja, maka dikeluarkanlah istilah yang namanya work from home. Ya, sekarang malah maju menjadi work from anywhere. Ya, jadi di mana-mana bisa kerja. Jadi bila perlu tidak usah ngantor. Ya. Tetapi produktivitas itu sangat berbanding terbalik dengan WFH. Kalau terjadi WFH, maka produktivitasnya itu turun. Ya, terbukti sekarang perusahaan-perusahaan gede ya di Amerika sana, Elon Musk misalnya ya, juga Tesla itu kalau ada karyawan yang tidak mau masuk kerja dengan alasan saya bisa WFH, disuruh keluar kok. Jadi tidak bisa. Lah tapi sekarang ini nggak ngerti ini, ya pemerintah kita ini nggak tahu pemerintah yang mana deh ya. Karena kemarin bilang begitu, bilang ada WFH. Nah, pemimpin kita yang ada di Semarang, Semarang tidak WFH. Ya, bahkan pejabat gubernur Jakarta sekarang juga mengatakan ASN yang kerja di Pemda DKI Jaya juga tidak WFH. Ya, jadi sebetulnya ini WFH itu terus gimana? Alasannya juga tidak masuk akal lah. WFH mengurangi kepadatan lalu lintas, macetnya mudik. Ya, jadi dengan kata lain kan kalau WFH berarti kemacetan di dalam mudik itu bisa diatasi. Kan begitu. Padahal kita lihat mudik tahun ini itu ngeri. Terlalu banyak mobil sama motor. Ini kendaraan besar udah tidak boleh lewat. Ya, tapi begitu padatnya. Ini menjadi masalah besar. Ya, masalah nasional ya. Mudah-mudahan nanti pemerintahan yang baru setelah presiden baru dilantik ini mempunyai satu pencanangan khusus bagaimana supaya kemacetan ini jangan sampai terjadi. Ya, kemacetan terutama di Indonesia ini kan mobilnya terlalu banyak.
jalannya walaupun sudah dikebut sama Presiden Jokowi untuk bikin jalan tol sebanyak mungkin, tapi tetap tidak nututi. Betul. Ya, jadi harus ditarikan supaya orang-orang jangan lebih suka naik mobil pribadi. Ini yang bikin macet jalan-jalan ini kan motor, yang jumlahnya itu hampir sama dengan mobilnya, mungkin lebih banyak motornya dan mobil pribadi. Ya, jadi ini mestinya perlu satu koreksi nasional ya. Bagaimana caranya supaya mobil pribadi itu berkurang, sepeda motor juga berkurang, ya, agar supaya masalah lalu lintas di Indonesia ini jangan menjadi urusan yang sudah rutin. Ya memang setahun sekali lah macet-macet nggak karuan. Ya ini sebetulnya nggak boleh. Jadi penerapan WFH ini kira-kira betul atau tidak, Om Bob? Ya salah. WFH itu membuat orang merasa oke lah, ini kalau ada libur panjang saya datang terlambat nggak apa-apa. Ya justru harusnya itu ya diterapkan. Karena liburnya sudah dihitung cukup. Kalau ada yang terlambat, maka dia harus dipenalti. Ya harus kejam. Supaya masyarakat Indonesia itu rasa disiplinnya muncul. Nggak seenaknya sendiri. Sekarang ini kan terlambat tidak apa-apa. Aku tak nambah libur. Aku tak nambah cuti. Ya itu sudah menjadi semacam kebiasaan dari pegawai negeri. Nah ini yang harus dikikis. Ya justru harus makin kenceng peraturannya agar supaya mental dari pegawai-pegawai kita itu menjadi disiplin dan produktivitasnya tinggi. Nggak malah dikasih waktu libur tambahan macam-macam dengan istilah WFH pun. Saya kira ini bukan jalan yang baik ya. Harus dirubah. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.